jihad yang paling afdol itu adalah kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Gitu. Saya kira mungkin awalnya basis keagamaan dulu gitu, sehingga ya mudah-mudahan tidak sia-sia gitu. Berapa persen hubungan Jokowi dan Cina, atau Cina membackup Jokowi menurut Kang Rizal? 70-30. 70-30. Karena bukan 70-30, maksudnya 70%. 70% Cina. Gitu kan. Jokowi terkooptasi 30%. Hanya punya modal 30% tuh untuk kemandiriannya. Dia diundang Cina gitu. Dia diundang Cina, beda dengan dia punya agenda ke Jepang gitu berikutnya. Itu mah agendanya. Tapi kalau ke Cina itu diundang ini pasti bukan atas dasar tidak sepengetahuannya Jokowi. Dia kan Menteri Pertahanan, menterinya Jokowi, berarti gitu kan. Kalau saya melihat itu ada deal dan ada ancaman gitu. Ini bisa MK mau memutuskan ini gitu. Jadi sampai segitu ya. Saya sih juga menengarai begitu. Tapi begitu kuatnya Cina bisa mengintervensi MK. Artinya kalau misalnya lo tidak punya komitmen sama gua, lo awas lo, MK lo bisa kalah gitu, bisa sampai begitu? Bisa. Ya saudara sekalian, kita harus semangat untuk dua hal ya. Pertama ini pagi hari, yang kedua karena ada Kang Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, mereka yang biasa di dunia aktivisme pasti paling tidak pernah membaca atau mendengar nama Rizal Fadila. Ini saya tertarik untuk mengundang beliau kembali. Ini yang kedua kali, Kang ya? Iya, waktu itu. Karena tiap saat mungkin bisa hampir setiap hari, 2 hari sekali lah, 3 hari sekali, beliau menulis tentang hal-hal yang ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau saya bilang ini orang ini urat putusnya, urat takutnya sudah putus. Kok urat putusnya sudah takut? Urat takutnya sudah putus ya. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bang Refli. Kalau stay sehari-hari di mana? Di Bandung. Bandung ya? Bandung aja. Jadi kebetulan di Jakarta? Ya, kemarin ada kegiatan ikatan aksi ya alumni Kampus Seluruh Indonesia. IAKSI ya, Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Oke, Kang Rizal datang ya di situ ya. Ya, alhamdulillah. Saya lihat bagian ngompor-ngompori juga di situ. Enggak juga. Enggak juga. Partisipasi ya. aja. Partisipasi. Jadi Kang, saya tertarik ya untuk melihat bagaimana proses kritis Kang Rizal. Kok bisa orang tiap saat menulis gitu mengenai. Kalau saya urat menulisnya sudah putus saya. Urat menulisnya sudah putus. Karena saya berubah ke audio visual ya. Tapi kalau Kang Rizal luar biasa ya. Jadi orang kadang-kadang tidak memahami bahwa ketika orang sudah malas menulis dan bergerak audio visual disuruh menulis sulit. Ya. Seperti menggerakkan apa ya? Menggerakkan mobil mogok gitu. Susah ya. Kecuali kalau dipepet nih. Kamu harus menulis, kalau enggak kamu mati ya, itu mungkin ya terpaksa nih uang 1 miliar itu mungkin ya fulus tadi fulus tentu ya gitu. Kang Rizal coba kita lihat ya kenapa saya tertarik saudara sekalian ya dan silakan ajukan pertanyaan juga nanti. Assalamualaikum menyimak mantap cadas. Oke, kita teruskan ya komentarnya. Ini kita jadi Kang Rizal ini sangat rajin menulis dan sering sekali memberikan ke RH Channel ya. Beberapa diantaranya bahkan saya bahas ya. Misalnya tulisan terakhir yang dia kasih itu adalah IKN gagal, lalu bagaimana. Kemudian ada juga tulisan bongkar kelicikan MK dan KPU. Oh ini berita dari Suara Nasional dan kelihatannya terkait dengan tulisan beliau juga. Tulisan juga. Ya. Seiring dengan pemberhentian dengan sangat menyedihkan Hasyim Asy'ari ya. Luar biasa teman saya itu. Itu teman saya. Oh iya. Maksudnya dulu dia 2004 dia sudah menjadi penyelenggara pemilu dan saya waktu itu konsultan KPU bidang komunikasi. Ada proyek UNDP dulu kan. Jadi kadang-kadang bertemu juga. Alumni UGM ya? Bukan. Ya? Oh nggak ngerti dia. Tapi yang jelas dia Undip. Oh Undip. Anunya apa dosen Undip kan? Iya. Ya kan? Istrinya Undip juga. Iya.
Rezim menggila, PIK 2 menjadi proyek strategis nasional. Ini tulisan juga atau apa nih? Tulisan. Yeah. Kemudian KPU menang, ngis. Itu ya, pemberhentian itu, iya. Hasim. Kutukan akhir jabatan Jokowi. Oh, luar biasa. Nanti kita tanya apa yang ini kan. Berantas korupsi, hukum gantung saja. Ya. Oh, sebenarnya bukan begitu, Kang. Berantas korupsi, gantung hukum saja. Gantung hukum. Nggak pernah berhasil kan? Oh. Aksi advokat Bandung, all eyes on Rafah. Wah, ini Palestina ya? Palestina. Oke. Okay. Ketika semua menunjuk hidung, .2, ijazahmu palsu. Luar biasa. Apalagi nih, konspirasi istana. Ini apa, soal apa nih konspirasi istana? Soal itu waktu Mega itu ya, versus Mega itu. Jadi pengambil alihan apa itu Ganjar. Ganjar yang diambil. Oposisi bersatu tidak bisa dikalahkan, ya. Berarti karena kita kalah, berarti kelihatannya kita belum bersatu ya. Audit forensik Kiai KPU. Nah itu. Waktu ketika dia jadi khotbah tentang kebinatangan itu ya. Iya, penyembelihan watak binatang. Iya, luar biasa. Semarang itu. Kiai KPU bicara hewan. Nah itu sama. Jakarta dibuang, ambil saja oleh negara Pasundan. Luar biasa. Tapi ini tidak mendorong disintegrasi, Kang ya? Enggak ya? Enggak. IKN dunia fantasi Jokowi untuk oligarki. Rizal Fadullah .2 tangkap Jokowi. Ini orang bikin YouTube ya. YouTube mungkin. Ya. Kemudian sudahlah, segera batalkan saja IKN. Jika Gibran presiden, Jawa Barat merdeka saja. Luar biasa, masa merdeka aja. Lagi ya. Bubarkan Badan Perusak Ideologi Pancasila alias BPIP. Rakyat layak bangkit dan berontak. Luar biasa ya. Apalagi ini, banyak sekali tulisan beliau ini. IKN sama dengan .2 dunia fantasi Jokowi. Dufan berarti ya. Jangan dia bikin Dufan di sana ya. Ilusi dia aja bikin Dufan, keliling-keliling bangunan ya. Ternyata itu bangunan yang hanya untuk dunia kaca ya. Dinasti Jokowi makin sontoloyo. Luar biasa ya. Makin sontoloyo tapi menang nih. Yang menang yang sontoloyo. Iya. Uji nyali Prabowo, apa yang diuji nyalikan? Itu apa? Dia berani nggak gitu kan melakukan langkah-langkah yang misalnya membongkar kasus kilometer 50, gitu kan? Atau yang dulu pro Prabowo lah, sekarang dia harus jadi nyali gitu. Paling tidak ke bekas pendukungnya dulu pendukungnya dulu kan banyak sekali di Bawaslu kan. Walaupun saya tidak optimis tapi ya berdoa ya. Waspadai kuda Troya Cina di Indonesia. Jadi berarti ada orang yang jadi kuda Troya ya. Iya, jadi Cina itu melalui proyek-proyeknya kan termasuk IKN segala macam itu kuda Troya. Dukung fatwa MUI haram salam lintas agama. Oh, beda lagi nih. Ini agak radikal juga nih kayaknya. Ambisi pindah IKN, gak punya duit, sombong. Wah, luar biasa ya. Gak punya duit, sombong gitu ya. Patung kuda dan kuda-kuda patung. Berarti kuda-kuda patung itu aparat keamanan. Iya, termasuk itu. Betul. Kemana tuh ijazah asli Jokowi? Wah, kalau kita telusuri hampir tiap hari beliau ini menulis ya. Kang, kalau saya lihat ya luar biasa protes Kang Rizal di tulisan-tulisannya. Apa yang mendasari Kang Rizal menulis dan kemudian menyatakan apa yang ada dalam tulisan tersebut? Silakan, Kang. Ya, kira basis awalnya keagamaan, Bang Refli gitu kan. Kita harus baca gitu kan, baca ayat. Nah, ayat itu ayat yang termaktub gitu kan, dan ayat kauniyah gitu. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, itu sudah ke kauniyah sebenarnya gitu kan. Itu tapi untuk aspek sosial politik juga perlu dibaca gitu sebagai ayat Allah. Nah, itu
awalnya begitu. Kemudian juga kan dalam agama kalimatun haq inda sultanin jair itu afdolul jihad. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Gitu. Saya kira mungkin awalnya basis keagamaan dulu gitu, sehingga ya mudah-mudahan tidak sia-sia gitu. Apa tulisan-tulisan kritis itu begitu. Jadi dasarnya itu ya, dasarnya keagamaan ya. Jadi kalimat yang baik itu, kalimat jihad itu kalau kita ngomong di depan penguasa yang zalim. Ya, karena kita nggak bisa di depannya, ya nggak apa-apa di belakangnya. Memang ada penguasa yang zalim itu. Ya kalau kacamata agama kita ini Islam, saya kira ini sudah kualifikasinya zalim. Misalnya, contohnya apa? Soal pembunuhan kilometer 50, para syuhada, orang sedang menjalankan misi dakwah, kan dibunuh. Kemudian juga melakukan rekayasa setelah itu kan, mengenai para pelakunya itu, dan dibebaskan. Itu zalim itu. Kemudian juga membuat agama secara sinkretis, gitu kan. Masa termasuk tadi ada kaitan salam semua agama yang diproteksi lah, dibenarkan juga gitu kan oleh rezim. Itu zalim dalam pandangan keagamaan, sinkretisme. Jadi cawe-cawe dalam pemilu, cawe-cawe pemilu gitu kan, dia telah melanggar dari kewenangannya gitu kan sebagai presiden. Dulu juga waktu maju sebagai presiden dia tidak berhenti, itu kan tuh zalim itu kan menzalimi orang. Ya, waktu itu Prabowo kan sebagai korban kezaliman. Tapi sekarang juga kelihatannya ikut-ikut zalim juga. Oh, jadi menggandeng orang zalim, zalim juga. Zalim juga, karena ada kezaliman berjamaah. Oke. Kang, bisa konstruksikan ya cara berpikir Kang Rizal terhadap istana itu seperti apa sih? Sehingga isinya kritik terus-menerus. Saya sudah bisa menduga, kan banyak orang menuduh ini kan Kang Rizal, pokoknya apapun yang dikatakan istana A pasti dia bilang B. Istana bilang B, dia bilang A. Jadi bagaimana cara berpikir Kang Rizal paradigma? Tadi kita mendapatkan paradigma pertama tadi bahwa menyampaikan kalimat yang hak di depan zalim, orang pemimpin zalim adalah jihad yang sesungguhnya. Tapi kan kita harus punya konstruksi berpikir. Kenapa misalnya Kang Rizal selalu menganggap bahwa istana dan Jokowi itu bermasalah? Karena kalau saya lihat pusat tulisannya kan selalu di sana kan. Iya. Ya. Bang Refli waktu buku pertama katakan masalah kajian politik ini itu judulnya Politik Licik. Jadi memang waktu naiknya Jokowi gitu kan ke Singgasana lah tahun 2019 itu diawali dengan cara yang licik seperti tadi itu, dia sebagai presiden tidak berhenti sehingga menzalimi lawan gitu kan. Kemudian juga presidential threshold 20% gitu kan yang diteruskan olehnya, bahkan dikukuhkan. Itu juga kan cara licik kan gitu kan untuk akhirnya dia mendapatkan dukungan mayoritas partai politik. Nah, kelicikan itu gitu kan ternyata dari tahapan-tahapan seterusnya itu berlanjut gitu. Jadi bukannya jadi baik setelahnya, tapi justru semakin terlihat gitu, sehingga kita melihat bahwa ini menjadi habitat itu, habitat kepemimpinannya dan menjadi habitat istana gitu kan, karena menjadi kolektif di situ rezim gitu. Dan sulit akhirnya kita baca mana sih yang taubatnya gitu, yang menjadi baiknya dari cara-cara berpolitik licik ini gitu. Nampak seperti itu, dan selalu menganggap bahwa istana itu benar, king can do no wrong. Dia nggak pernah merasa salah gitu. Nah, dan
bebal atau tutup mulut. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kang Rizal menulis kritik terhadap Jokowi? 2019 waktu 2000 enggak salah pasti. Karena di sini tapi yang jelas periode kedua Jokowi ya. Periode kedua, periode pertama tapi ini enggak. Politik licik 8 Oktober 2018. Ya itu masih tahap waktu proses. Proses kompetisi. Itu yang kita sudah baca bahwa itu akan menghasilkan hal yang tidak bagus gitu. Jadi di situ dan terbukti gitu. Intinya adalah kritik itu tidak pada periode pertama ya. Tidak, karena tapi kita ingin melihat orang yang ingin punya kesempatan gitu kan, ingin mencoba kemampuan. Ya silahkan gitu. Tapi begitu masuk kedua dengan cara yang licik ya menurut kita ini nggak boleh gitu. Dan ternyata betul terus selama proses berikut sampai 2024 ini terus menerus gitu tampak kelicikannya, terutama di dalam mengambil kedaulatan dari rakyat. Sebelum Jokowi, Kang Rizal udah biasa menulis juga? Ya banyak ke aspek keagamaan. Gitu. Jadi kalau kritik terhadap Jokowi ini paling tidak kalau bisa dirunut sejak tulisan pertama politik licik itu ya. Politik licik itulah mulainya. Karena saya di sini politik licik itu ke-record di sini 8 Oktober 2018. Tapi memang sudah mau kampanye periode kedua dia ya. Dan emang Kang nggak ada baik-baiknya Jokowi di mata Kang Rizal? Ya, secara fundamental enggak. Secara fundamental. Tapi kalau secara parsial ya atau hal-hal itu ya ada saja, tapi masalahnya kan kita masalah yang paling mendasar ini gitu ya. Jadi ya platformnya lah, platform yang paling mendasar apa? Ya seperti tadi gitu kan, dia nggak pernah mau menyerahkan kedaulatannya kepada masyarakat atau rakyat lagi. DPR yang terkooptasi gitu kan. DPR menjadi bisa diajak kolusi untuk ngambil keputusan-keputusan politik. Dia bikin perpu misalnya, kemudian selalu perpunya dengan mudah dijadikan undang-undang oleh DPR gitu. Jadi nggak pernah ada penolakan. Berarti kan dia melakukan upaya-upaya gitu kan, kooptasi. Itu mendasar kalau menurut saya gitu. Walaupun sebenarnya kita juga bisa mempermasalahkan DPR dan partai-partainya ya. Mau dikooptasi gitu. Iya sebetulnya. Tapi kembali lagi ke sistem bahwa mereka sendiri awalnya adalah yang memproduk kepemimpinan Jokowi itu, itu kan dengan 20% itu presidential threshold awalnya dari situ bermainnya. Ya akhirnya gitu kan berbagi kekuasaan, bagi-bagi kue. Kang, kalau dilihat tulisan-tulisan itu sudah dibukukan ya? Sudah berapa buku jadinya? Yang sudah 10 buku. 10 buku. Iya, yang belum terbit 3. Sayang sekali, mestinya bukunya dibawa di sini biar ya. Nanti lain kali kalau mampir bawa bukunya. Insyaallah. Atau paling tidak kirimkan ke Era Channel biar Era Channel ini saya sebutkan nih ya. Nanti ini buku-buku Kang Rizal atau di video ini kita list bukunya apa aja ya. Gitu. Oke. Yang terakhir terbit kapan Kang? Itu yang penjajah itu bernama oligarki. Itu kan. Aduh saya lupa itu malah karena 3 buku yang nggak terbit atau belum terbit. Yang tahun berapa? Yang buku yang terakhir terbit? Kenapa? Buku yang terakhir terbit tahun berapa? 2023. 2023. Yang pertama terbit? 2019. Jadi pertama terbit 2019, 2023. Itu kumpulan tulisan itu ya? Kumpulan tulisan semua. Dan rata-rata judulnya diambil dari satu tulisan? Ya. Kira-kira mana yang paling bisa merepresentasi? Ya, mewakili ya. Mewakili. Karena bahasa Kang Rizal ini kan bahasa tanpa tedeng aling-aling ya. Selama ini ada persoalan nggak dengan misalnya intimidasi, dengan bahkan diadukan dan lain sebagainya? Ya. Kalau dari segi tulisan nggak ada.
Oke. Kalau mungkin dari segi mungkin karena orang orasi, Indonesia malas membaca gitu. Mungkin nggak, mudah-mudahan sih nggak sampai. Iya. Nggak baca dia. Iya. Tapi dalam menulis juga kan Bang Refli kan juga paham aspek-aspek hukum. Iya, gitu. Iya, Kita iya. cobalah kira-kira yang kalau ini diserang gimana gitu kan untuk bisa kita mengantisipasinya gitu dengan jadi sebetulnya nggak semua yang kritik yang kita sampaikan itu tidak aman. Iya. Saya kira aman saja gitu Iya, iya. dari sisi Hukum dan narasi akademik. Oke. Itu saya kira Ini Kang Rizal backgroundnya apa? Hukum ya? hukum. Ya. Oke. Alumnus Unpad tahun? Tahun 1978. Oke, alumnus Unpad tahun. Oh, kalau keluarnya 1985. Oh, 85, Iya, 78, 85, 7 Biasanya tahun. kan angkatan. Iya, 7 tahun lah 7 termasuk tahun lama. untuk aktivis itu lo biasa aja kalau dia zaman dulu kan. Iya, betul. Tapi kalau zaman sekarang bisa jadi 2 kali sarjana hukum itu. Nggak bisa jadi 2 kali sarjana hukum 7 tahun. Kan 3,5 tahun orang sekarang kan. Iya. Oke, jadi kalau aktivis sehari-hari di mana Kang? Di Muhammadiyah ya kalau kegiatan. Oh, di Muhammadiyah sekarang. Dia dulu sejak mahasiswa gitu kan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, no wonder pantas saja kritis. Ini mewakili insan-insan Muhammadiyah. Tapi ada juga Muhammadiyah yang di istana itu. Ada. Dulu kencang banget tuh mengkritik pemerintahan Jokowi. Ya. Begitu bosnya melipir ke istana, ikut melipir juga dia. Ada. Dan dia mengatakan itulah bentuk loyalitas, kata. Loyalitas kok sama orang. Ya. Loyalitas itu sama nilai, jangan sama orang. Ya. Saya nggak menyebutkan nama loh, tapi ya itu. Ya, ada. Banyak fenomena seperti itu ya. Loyalitas kok kepada orang. Orang itu bisa berubah kan, tapi value yang remains ya.